Padahal selama ini sering dibantu, Anissa Tumanggor diduga menjadi dalam pembunuhan dan perampokan mantan mertuanya, Dumaris Sitio, 60. Dumaris Sitio tewas dihantam balok kayu di rumahnya, Jalan Kurnia 2, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, Rabu, 29 April 2026. Diduga mantan menantunya yakni Anissa Tumanggor menjadi dalam pembunuhan dan perampokan tersebut. Aksi pembunuhan tersebut terekam kamera CCTV di dalam rumah. Tampak di video ada 4 orang yang masuk ke rumah terdiri dari 2 wanita dan 2 lelaki. 1 dari 4 pelaku diduga merupakan Anissa Florencia atau Af. Dilihat dari video CCTV, tampak Af sempat mencium tangan Dumaris. Ia kemudian berbincang dengan korban yang duduk di kursi. Anissa tak sendiri, dia ditemani seorang wanita lain. Tak berselang lama datang pria membawa balok kayu. Dia langsung menghantam wajah dan kepala korban berulang kali. Bahkan ketika Dumaris sudah terkapar, pelaku masih memukul korban. Kanit Reskrim Polsek Rumbai Pesisir Ibtu Dodi Vivino mengatakan kini tengah melakukan pencarian Anissa Florencia. Tim menjumpai abang kandung pelaku dan juga teman abang pelaku. Sempat kita amankan ke Polsek. Namun dari keterangan keduanya, tidak pernah bertemu pelaku, katanya. Anissa sempat menikah dengan anak Dumaris Sitio pada 2022. Pernikahan mereka hanya bertahan 1 tahun. Meski sudah cerai namun Dumaris masih menjaga hubungan dengan Anissa. Korban bahkan sering membantu korban. Awal April 2026 juga Anissa sempat mendadak menemui korban di rumah. Baca juga, sosok Mita Aprilia dokter magang di Jambi meninggal diduga kerja sampai 12 jam sehari. Saat itu Dumaris Sitio justru kehilangan barang berharga. Oleh karena itulah pihak keluarga memutuskan untuk memasang kamera pengawas CCTV di rumah. Selain itu, polisi juga mengamankan anak kandung laki-laki korban berinisial A. Lantaran, A datang dengan sepeda motor saat kejadian ke rumah korban. A sempat masuk ke dalam rumah. Namun tak lama, keluar. Dari hasil pemeriksaan sementara, A mengaku tidak mengetahuinya ibunya sudah meninggal dunia. Tapi polisi masih melakukan pemeriksaan intensif. Dari hasil pemeriksaan medis, korban meninggal dunia akibat pukulan benda tumpul di bagian kepala. Pukulan benda tumpul itu menyebabkan pendarahan pada otak hingga berujung pada kegagalan fungsi vital otak, ungkap Dodi.